Hello guys, balik lagi nih di channelnya Ban Gapa. Yo, what's up guys? Kenalin nama gue Johan Marcel. Ya, ini partner gue untuk di video kali ini, Johan Marcel. Jadi kita sekarang bakal bahas tentang bahasa Prancis. Nah, kita nih bakal ajarin lu soal bahasa Prancis, tapi ya yang simpel-simpel aja lah. Betul. Biar kalian juga bisa ngerti dan ngasih kata-kata Prancis untuk orang tersayang. Yo, ingat tuh. Karena tuh bahasa Prancis ya, itu tuh dikenal bahasa terseksi di dunia. Jadi ya kalian tuh agak terlihat sedikit seksi walaupun kalian nggak seksi gitu kalau pakai bahasa itu. Jadi nggak nyambung gitu. Oke, sebelum kita mulai nih bahasa Prancisnya, gue mau klarifikasi sedikit. Jadi asal biar kalian tahu aja nih kenapa gue ngasih nama YouTube channel gue itu Ban Gapa. Sebenarnya nama gue tuh Dava kan. Sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa lo ngasih nama YouTube lu Ban Gapa. Nah, makanya ini mau gue jelasin sekarang gitu kan ke lu sama ke subscriber dan viewers gue gitu. Siap. Gue jelasin, jadi nama gue itu Dava. Nah, dan gue di Indonesia di Bandung biasa dipanggil Bang Apa. Bang Apa tuh kita apa tuh? Bang Apa. Jadi Dava itu apa? Dava jadi itu Bang apa? Dava. Nah, jadi Bang Apa. Jadi gitu. kalau nama Dava itu jadi Dapa gitu. Nah, Gitu. Dapa. Nah, pas kecil tuh apa? Gue tuh nggak bisa ngomong deh. Jadi panggilnya Bang Apa. Nah, gitu. Filosofi nama gua Bang Apa. Dari situlah kenapa gua di YouTube daripada Dava diulah, Dava udah terlalu biasa, gue bikin Ban Gapa. Nah, kalian banyaknya Bang Apa gitu loh. Siap. Jadi itu salah satu nama YouTube lo ya. Yoi. Jadi gue mau tahu nih, lo kok kenapa bisa punya interest gitu buat bikin YouTube gitu? Nah, gue udah jelasin di video sebelumnya. Ini dia orangnya guys, Johan Marcel. Johan Marcel, kenapa gue mau bikin video YouTube? Dia nyuruh gue nonton YouTube-nya dia. Viewersnya ya mesti di bawah gue sih, tapi gue kaget gue udah punya YouTube tuh sekitar 2 tahun terus gue juga baru punya 5 video gitu. Dan yang anehnya viewers gue paling gede tuh nggak nyampe 100 dan dia baru ngirim sehari, baru upload sehari itu lebih dari 100 dan gue nggak ngerti dan gue harus nyolong. Itu dia viewers gue tuh viewers tersolid gitu di Eropa, di Indonesia, di Asia, semuanya emang love you guys. Oke lah. Oke deh, daripada kelamaan nih, langsung aja ya kita mulai bahasa Prancisnya. Kita mulai dari kata sapaan. Kata sapaan yang paling terkenal sedunia yang kalian pasti udah tahu adalah bonjour. Nah, bonjour nih tulisannya kayak gini nih. Bonjour. Nah, tulisannya bonjour tapi dibacanya bonjour gitu guys. Dan Jadi Kak, ini lo nih, sebentar. Bonjour tuh artinya apa? bonjour itu artinya halo. Nah, atau enggak bisa kayak good day. Itu juga bisa kayak bonjour. Oke lah, kata sapaan buat orang-orang. Bonjour itu Bisa untuk orang yang udah dikenal atau enggak orang yang gak saling kenal. Misalnya itu kalian sapaan yang mutlak di sini, sapaan yang harus selalu kalian ucapkan. Ya, kalian mau masuk kemana aja, mau kita ke supermarket, ke restoran, pasti bilangnya bonjour. Nah, kalau misalnya untuk orang nih yang udah kita kenal, kayak misalnya gue udah kenal sama dia nih, kita ngomongnya adalah salut. Salut, tulisannya kayak gini nih, SALUT. nah, salut. Nah, itu buat orang-orang yang udah kita kenal, artinya sama Yang teman dekat. Halo, salut gitu. Nah, kalau misalnya udah di atas jam 6, udah di atas maghrib nih, kita biasanya di sini nggak pakai bonjour lagi, tapi kita pakainya bonsoir. Tulisannya gimana tulisannya? Tulisannya kayak gini nih, BONSOIR, bonsoir. Itu kalau udah malam. Itu mungkin kata sapaan mungkin segitu aja udah cukup kali ya. Nah, selanjutnya pasti banyak yang nanya juga nih, cara nanya kabar ke orang tuh gimana sih gitu. Gue boleh jelasin nggak sih? Nanya kabar tuh ada gimana aja? Jelasin. Jadi gini, dalam bahasa Prancis itu ada bahasa yang formal dan tidak formal. Nah, biasanya yang formal itu adalah ke orang yang lebih tua atau ke orang yang tidak kita kenal. Dan kalau tidak formal itu biasanya kita ngomong ke sesama teman atau orang yang terdekat atau keluarga seperti itu. Yes. Nah,
kalau misalnya untuk kita dari gak formal dulu aja kali ya. Coba. Nah, kalau nggak formal nih, kita misalnya ngomong ke teman atau ke keluarga kita bisa bilang siapa? Nah, jadi kalau misalnya kita digabungin nih, bonjour, siapa? Nah, seperti itu. Coba kita mesti berdialog gitu ya. Misalkan ya, ini gue teman kampus gitu ya. Yeah. Salut, Dava. Siapa bilang merci? Oui. Ibu? Sama. Etua. Nah, kalau Ebu itu biasanya untuk yang formal. Nah, itu dia. Etua. Dari kesalahan kan. Kesalahannya itu kalau misalnya ke teman itu kita pakai toa. Dan you gitu. Nah, kalau misalnya untuk ke orang yang nggak kita kenal, contohnya bonjour, comment allez-vous? Nah, itu comment allez-vous? Oui, ça va bien. Nah, Ebu, Ebu tanya balik gitu. Ebu, pakai Ebu lagi, itu untuk yang formal. Comment allez-vous? Je vais bien merci. Ebu, seperti itu untuk yang formal gitu ya. Gitu. Oke. Nanya kabar tadi udah. Selanjutnya nih, banyak yang nanya-nanya juga ke gua gitu. Mau ngucapin dong, misalnya kan sekarang anak-anak. Tunggu. Banyak yang nanya lu. Kan kayak itu gua baru dah. Sorry aja deh bos. Itu meskipun YouTube gua baru nih di line di Instagram itu pada nanya-nanya ke gua gitu. Oke, ini dong, siap. misalnya mereka kan Siap. emang malu gitu untuk mengungkapkan di komen YouTube gua gitu. Jadi di line dia chat gua, coba dong bikin kayak ginian. Nah, Oke. nah, akhirnya gua bikin nih kayak gini nih. Oke, siap. Nah, banyak yang minta ke gua kata penyemangat gitu untuk orang tersayang gitu kan. Apalagi untuk anak-anak SMA sekarang kan yang mau UN, mau UAS, terus mau SBMPTN juga kan. Nah, itu biasa kita pakai bon courage. Bon courage. Bon courage artinya apa, Jo? Bon courage artinya adalah semangat. Semangat, baby. Oh my god. Bon courage, Mas Harry. Nah, kayak gitulah ya. Bon courage, bebe. Courage, bebe gitu. Bon courage, bebe. Apa sih lo? Nah, bon courage gitu. Nah, kalau misalnya kayak good luck, nah, bon chance gitu. Bon chance. Bon chance pour toi. Tulisannya gimana tulisannya? Tulisannya kayak gini nih. Double N S C. That's it. Itu untuk bon chance. Good luck gitu. Tadi udah kata sapaan udah. Nanya kabar udah, kata penyemangat udah. Yang paling ditunggu-tunggu. Kayak tunggu-tunggu juga sih akhir-akhirnya gitu kan. Ini ya kata yang terakhir. Terakhir. Kita ini ucapan penutup gitu. Kata penutup gitu kan. Banyak nih kata penutup dan konteksnya juga beda-beda. Betul. Yang pertama Jo, ada au revoir. Au revoir. Au revoir itu konteksnya dipakai ketika kita udah nih misalnya ngobrol sama orang dan kita nggak tahu ketemu laginya kapan, kita bilangnya au revoir. Betul. Jadi nggak pasti gitu, au revoir. Nah, Au revoir. untuk misalnya kita mau ketemu nanti nih 3 jam lagi misalnya, dan kita bisa bilang à plus tard, sampai nanti artinya. Atau enggak kita bisa pakai à bientôt. Ini tulisannya à bientôt. Itu artinya see you soon. Dan atau enggak kita juga bisa bilang tuh kayak kalau hari, jam itu juga kita juga bisa bilang. kita juga bisa. Ya kan? Kita sekarang ini hari Kamis. Kita mau bilang itu kita ketemu Jumat ya. Oke. Ketemu Sabtu lah. Ketemu Sabtu deh kan untuk weekend. Terus Asamdi kayak gitu. Asamdi, Jadi kayak gitu. sampai ketemu Sabtu. Nah, kalau misalnya untuk ketemu besok, kita bisa bilang Ademang. Nah, Ademang itu sampai besok. Kayak gitu guys. Kayaknya nih menurut gua belum cukup kayak satu part. Mungkin kita bakal bikin 2 part nanti. Kita bakal bikin 2 part. Kita bakal bikin 2 part untuk lebih jelas lagi gimana sih gitu. Dan kalian boleh banget kalian komen tanya-tanya bahasa Perancisnya ini atau bisa DM ke IG gua @davadi atau nge IG lu @johanmarcel. Johan Marcel, that's it. Kalian bisa tanya-tanya bahasa Prancisnya ini apa, gimana cara ngomongnya ini, Yap. atau tanya-tanya hal lain boleh kita bakal berusaha untuk ngejawab semuanya. That's it. Di part kedua nanti kita bakal ngejawab semua pertanyaan lu sebisa mungkin. Betul. Oke? Betul. Alors, C'est fini? c'est tout, je pense. Ok. D'accord. À la prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.